bahwa dokter menyampaikan fakta Habib Rizik kena COVID. Lalu so what? Kena COVID tidak ngomong, kena 10 tahun ancamannya. Kan luar biasa. Yang kita concern kan sini berita bohong. Artinya Habib sebelum itu tidak mengetahui kalau beliau itu terkonfirmasi valid sesuai undang-undang COVID-19, positif ya, bukan reaktif. Artinya ketika Habib mengatakan beliau tidak terkonfirmasi, sehat baik-baik saja, itu sebenarnya bukan unsur masuk kebohongan. Itu yang mau kita gali nantinya seperti itu. Kemudian penghalang-halangan juga tidak ada penghalang-halangan karena keberatan pasien untuk dipublish itu juga berlaku di warga negara lain gitu kan. Kenapa Habib Rizik dipermasalahkan yang lain tidak gitu kan. Dan lagi pula untuk publish itu kan bukan haknya Habib seorang, tapi juga yang meneliti lab kan. Tadi lab katakan sudah melakukan, sudah dilaporkan. Jadi tidak ada sebenarnya penghalang. Bayangkan kasus seperti ini ancaman hukumannya 10 tahun penjara karena dianggap menyebarkan berita bohong, hoax yang menimbulkan keonaran. Pertanyaannya, keonarannya apa? Orang demo ke Rizik Syihab. Yang demo berapa orang? Apakah itu memunculkan gangguan stabilitas atau enggak? Atau orang demo ke rumah sakit Umi? Kan aneh sekali kalau kemudian dijadikan alasan ya bahwa telah terjadi keonaran karena berita hoax. Itu satu sisi. Sisi yang lain adalah mengenai hoax itu sendiri ya. Mengenai hoax itu sendiri ya perlu kita garis bawahi. Kalau misalnya ya saya katakanlah kena COVID, tapi tiba-tiba saya bilang bahwa saya, perasaan saya, posisi saya, badan saya enak-enak aja, tidak berarti kan kemudian dia menyebarkan berita bohong. Dia mengatakan badannya enak karena memang secara faktual tidak semua penderita COVID-19 itu menderita. Ada yang OTG, orang tanpa gejala misalnya. Anak saya ketika kena COVID dan mengalami karantina mandiri, saya tanya bagaimana kondisi badannya. Karena saya khawatir kan, saya tanyakan terus setiap hari. Baik-baik saja katanya. Satu-satunya yang dia merasa tidak baik adalah lidah pengecapannya berkurang sedikit. Itu pun sedikit, bukan berarti mati sama sekali. Jadi mati rasanya tidak 100% juga. Bahkan barangkali kurang dari 50%, tapi tetap ada kalau makan apa-apa hambar. Itu saja. Orang sakit biasa juga begitu juga, ya kan? Tapi kondisi badan ya so far so good. Jadi sobat era sekalian, apa masalahnya ketika kita mengatakan kita baik-baik saja? Apalagi misalnya 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya kita kecapean, kelelahan. Dan orang capek dan orang lelah belum tentu sakit. Tapi orang sakit kena COVID belum tentu juga dia badannya keluruk atau badannya lemah atau badannya melemah. Jadi sangat aneh sekali kalau kemudian dianggap menyampaikan berita bohong. Bohongnya di mana? Kalaupun dia tidak mengatakan sesungguhnya bahwa dia kena COVID, ya itu mungkin pertimbangan lain. Jadi menurut saya sekali lagi, aduh, kasus-kasus begini kok dipaksakan sekali untuk diproses seolah-olah yang diproses itu adalah bandit besar, penjahat besar yang pantas dihukum seberat-beratnya, walaupun dengan sebuah kesalahan yang ya aneh kalau kita melihatnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kezaliman di negeri ini segera lenyap. Saat ini ulama kita, guru kita, habaib kita sedang disidang di Jakarta. Maka kami umat Islam kota tas untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar guru kita, ulama kita, habaib kita, zuriyah Rasulullah dibebaskan tanpa syarat dan dibersihkan dari berbagai tuduhan-tuduhan yang fitnah belaka. Dan kami menilai kasus Habib Rizik syarat dengan muatan politik. Pengamat top marah, Habib Rizik diancam 10 tahun penjara. Pakar hukum tata negara Refli Harun mempertanyakan alasan mantan pimpinan Habib Rizik Syihab
yang diancam 10 tahun penjara dalam kasus tes swab palsu Rumah Sakit Umi. Pasalnya, HRS terancam hukuman selama itu hanya karena tidak mempublikasikan hasil swab tes antigen COVID-19 dan dianggap telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Keonarannya apa? Demo. Yang demo memangnya berapa orang? Apakah mengganggu stabilitas keamanan? Ujarnya dalam video di kanal YouTube Refli Harun Jumat 23 April. Selain itu, Refli juga menegaskan terkait pengertian dari berita bohong. Menurutnya, HRS tidak menyebarkan berita bohong karena memang tidak merasa mengalami gejala serius COVID-19. Kalau saya kena COVID-19, tapi saya merasa badan saya enak-enak saja, bukan berarti saya menyebarkan berita bohong. HRS mengatakan badannya enak karena secara faktual tidak semua penderita COVID-19 itu menderita gejala, ungkapnya. Oleh karena itu, Refli mengatakan bahwa tidak ada yang masalah ketika seorang penderita COVID-19 merasa baik-baik saja. Jadi, bohongnya di mana? Kalau dia mengatakan bahwa dirinya tidak terkena COVID-19, itu baru cerita lain, katanya. Seperti diketahui, dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Nuri Indah Indrasari mengatakan bahwa Habib Rizik Syihab terkonfirmasi positif COVID-19 pada 28 November 2020. Bayangkan, kasus seperti ini ancaman hukumannya 10 tahun penjara karena dianggap menyebarkan berita bohong, hoax yang menimbulkan keonaran. Pertanyaannya, keonarannya apa? Orang demo ke Rizik Syihab. Yang demo berapa orang? Apakah itu memunculkan gangguan stabilitas atau enggak? Atau orang demo ke Rumah Sakit Umi? Kan aneh sekali kalau kemudian dijadikan alasan ya bahwa telah terjadi keonaran karena berita hoax. Itu satu sisi. Sisi yang lain adalah mengenai hoax itu sendiri, ya. Mengenai hoax itu sendiri, ya perlu kita garis bawahi. Kalau misalnya, ya, saya katakanlah kena COVID, tapi tiba-tiba saya bilang bahwa saya, perasaan saya, posisi saya, badan saya enak-enak aja. Tidak berarti kan kemudian dia menyebarkan berita bohong. Dia mengatakan badannya enak karena memang secara faktual tidak semua penderita COVID-19 itu menderita. Ada yang OTG, orang tanpa gejala misalnya. Anak saya ketika kena COVID dan mengalami karantina mandiri, saya tanya bagaimana kondisi badannya. Karena saya khawatir kan, saya tanyakan terus setiap hari. Baik-baik saja katanya. Satu-satunya yang dia merasa tidak baik adalah lidah pengecapannya berkurang sedikit. Itu pun sedikit, bukan berarti mati sama sekali. Jadi mati rasanya tidak 100% juga. Bahkan barangkali kurang dari 50%. Tapi tetap ada, kalau makan apa-apa hambar. Itu saja. Orang sakit biasa juga begitu juga, ya kan? Tapi kondisi badan ya so far so good. Jadi sobat era sekalian, apa masalahnya ketika kita mengatakan kita baik-baik saja? Apalagi misalnya 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya kita kecapean, kelelahan. Dan orang capek dan orang lelah belum tentu sakit. Tapi orang sakit kena COVID belum tentu juga dia badannya kelurut atau badannya lemah atau badannya melemah. Jadi sangat aneh sekali kalau kemudian dianggap menyampaikan berita bohong. Bohongnya di mana? Kalaupun dia tidak mengatakan sesungguhnya bahwa dia kena COVID, ya itu mungkin pertimbangan lain. Jadi menurut saya sekali lagi, aduh, kasus-kasus begini kok dipaksakan sekali untuk diproses seolah-olah yang diproses itu adalah bandit besar, penjahat besar yang pantas dihukum seberat-beratnya, walaupun dengan sebuah kesalahan yang ya aneh kayak kita melihatnya. Ya.